Big Brother versi novel part 77. Jiang Liner dari Gunung Xiaoqiong di gerbang Duxian menggunakan air mata kehidupan sebelumnya untuk menikahi Wang Fugui dari puncak pemecah surga di gerbang Duxian. Di aula belakang kuil Dewa Bulan bergumam dengan sangat serius. Dia memanggil sejumlah besar patung tanah liat dari gerbang Duxian. Ditemani cahaya bintang, mereka membawa pohon akasia. Gunung Xiaoqiong adalah puncak Changshu. Dewa Bulan tersenyum dengan tenang dan mulai dengan hati-hati menyelidiki patung-patung tanah liat pernikahan di gerbang Duxian. Dewa Bulan hanya bertanggung jawab atas pernikahan. Ketika patung tanah liat pernikahan lahir, mereka akan disertai dengan nama dan tanggal lahir. Kemudian, mereka akan tahu di mana mereka tinggal dan apa koneksi dasar mereka. Dao Surgawi hanya mengizinkannya, Dewa Bulan, untuk mengetahui tentang hal-hal ini. Namun, Dewa Bulan secara kasar dapat menyimpulkan usia seseorang melalui tanggal lahir dan menyimpulkan beberapa hubungan sederhana. Segera, dia menemukan 4 patung tanah liat milik Gunung Xiaoqiong. Sekilas hubungan mereka jelas. Menurut usia, ini seharusnya Grandmaster teman kecil Changshu, Jiang Liner. Dewa Bulan membelai janggutnya dan mendesah pelan. Dia melihat patung tanah liat pernikahan Jiang Liner dan melihat 6 patung tanah liat yang mirip dengannya. Di antara mereka, 5 patung tanah liat memiliki tali merah, dan tali merah itu sudah sampai di dekat patung tanah liat Jiang Liner. Namun, patung tanah liat Jiang Liner hanya menjulurkan tali merah dari tangan kanannya dan menjulur ke arah patung tanah liat ke-6. Wang Fugui dari puncak pemecah surga. Ada juga tali merah yang melilit pergelangan kaki kiri Wang Fugui. Itu menghadap tali merah yang telah dijentikkan Jiang Lin dari jauh. Namun, keduanya terpisah jarak. Dewa Bulan mencubit jarinya dan menyimpulkan. Kemudian, dia menyadari bahwa kedua tali merah itu awalnya terhubung, tetapi kemudian putus. Jadi begitu, Dewa Bulan membelai janggutnya dan merenung. Saat ini, tubuh Wang Fugui sudah dikelilingi oleh untaian sajak Taois. Ini adalah tanda bahwa dia dekat dengan alam Dewa Emas. Kultivasi Dewa Bulan terbatas, dan kekuatan jalan surga yang bisa dia mobilisasi juga terbatas. Jika dia ingin mengaktifkan tali merah untuk Dewa Emas, dia akan menderita banyak reaksi, dan akan mudah bagi Dewa Bulan untuk menyimpulkan sebab dan akibat dari masalah ini. Tapi sekarang, keduanya memiliki perasaan satu sama lain. Hanya saja benang merahnya kurang. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika salah satu dari mereka telah berkultivasi ke tingkat Dewa Emas, selama Dewa Bulan bergerak, dia akan dapat mewujudkannya. Meskipun Dewa Bulan mengklaim bahwa dia tidak dapat menyentuh pernikahan Dewa Emas, dia masih harus menganalisis situasi spesifiknya. Tapi kesengsaraan Wang Fugui sudah dekat. Jika dia tidak bisa menjadi Dewa Emas, bukankah itu akan membuat Grandmaster klan Changshu menjadi janda? Bagaimana buah dao umur panjang bisa begitu mudah diperoleh? Penatua Dewa Bulan berkonflik. Dia ingin membujuk teman mudanya Changshu dalam mimpinya dan meminta Grandmasternya untuk menunggu Wang Fugui menjadi Dewa Emas sebelum membantunya menikah. Itu akan aman. Namun, lupakan. Karena Jiang Liner tertarik dan telah menggunakan air mata kehidupan sebelumnya, saya hanya akan membantunya. Pada saat itu, Dewa Bulan mulai beroperasi. Dia mengeluarkan gunting emas token Dao Surgawi dan pertama-tama memotong tali merah yang melilit kaki Wang Fugui. Kemudian, dia melilitkan tali merah di pergelangan tangan Wang Fugui dan membawanya ke tali merah Jiang Lin. Ada banyak hal yang harus diperhatikan. Ketika makhluk abadi biasa datang untuk mencari pernikahan, bahkan jika itu adalah pernikahan resmi, Dewa Bulan tidak akan memberi tahu mereka. Tali merah akan mengikat mereka berdua, dan sejak saat itu, pernikahan tidak akan terganggu. Jika tali merah dililitkan di pergelangan tangan patung tanah liat, itu berarti pernikahan ini bermanfaat bagi orang yang bersesuaian dengan patung tanah liat. Jika benang merah pernikahan dililitkan di pergelangan kaki, itu berarti pernikahan ini akan menjadi penghalang bagi orang tersebut. Jika dia baru saja menghubungkannya, Jiang Liner akan melibatkan Wang Fugui. Namun, pada saat itu, pernikahan antara Jiang Liner dari Gunung Xiaoqiong di gerbang Duxian dan Wang Fugui dari puncak pemecah surga di gerbang Duxian termasuk dalam kategori maju bergandengan tangan, harmonis, dan saling menguntungkan. Itu adalah penggunaan terbesar dari posisi Moon Elder sebagai dewa sejati. Berbicara tentang posisi tali merah yang berbeda, sebenarnya ada beberapa situasi khusus lainnya. Jika ada tali merah yang melilit di leher, berarti pernikahan ini akan membawa malapetaka yang fatal.
Jika ada tali merah yang melilit di pinggang, berarti dalam pernikahan ini, orang tersebut akan benar-benar pasif dan dipimpin oleh pihak lain. Tentu saja, Dewa Bulan tidak hanya dapat mengambil inisiatif untuk mengubahnya, tali merah juga dapat bergerak sendiri. Dewa Bulan melihat satu-satunya patung 3 bintang yang mengelilingi bulan di gerbang Duxian tidak jauh dari situ. Pada saat itu, tali merah di pergelangan kaki Li Changshu sudah dipindahkan ke pergelangan tangannya. Meskipun tali merah Li Changshu hanya memiliki satu ujung, Dewa Bulan juga merupakan pejabat lama yang abadi. Dia secara alami tahu. Setelah berurusan dengan tali merah Wang Fugui, Dewa Bulan mengeluarkan pohon akasia dan dengan lembut menusuk patung tanah liat Jianglin di gubuk jerami di tepi danau di Gunung Xiaoqiong di gerbang Duxian. Jiangliner tiba-tiba berlari keluar rumah. Dia memegang kusen pintu dan menggigit bibirnya. Matanya seperti sutra saat dia melihat ke arah puncak pemecah surga. Dia mengenakan jubah longgar yang sehalus rambutnya yang indah. Di ruang pil, di depan tungku pil, Li Changshu, yang memperhatikan kejadian di Gunung Xiaoqiong, mengerutkan kening dan melihat ke tempat itu. Ada apa dengan Grandmaster saya? Kemudian, dia mendengar rintihan lembut Grandmaster kecilnya, kamu tidak berperasaan Wang Fugui. Kenapa kamu tidak tahu perasaanku? Wang Fugui, ahem. Li Changshu hampir memuntahkan seteguk kekuatan abadi. Dia hampir meledakkan pil furnace yang diberikan Elder Wan Lingyun padanya. Apa itu Wang Fugui? Apakah itu nama asli yang mulia Wang Qing? Li Changshu hanya bisa menopang dahinya dengan satu tangan. Standar Wang Qing yang mulia memilih nama Taoisnya sendiri sangat luar biasa. Di sisi lain, di aula belakang kuil Dewa Bulan, Dewa Bulan menyenandungkan lagu sombong dan membungkus tali merah yang tumbuh dari patung tanah liat Jianglin dengan erat dengan tali merah Wang Qing yang mulia. Kemudian, dia mengeluarkan seutas benang dari jubah pernikahannya dan mengikatnya dengan concentric knot. Baru kemudian dia tersenyum puas. Itu terkunci, dia merasa sangat senang bisa membentuk pasangan yang abadi. Kemudian, Dewa Bulan mengingat simpul konsentris lain yang telah dia ikat belum lama ini. Setelah mengembalikan patung tanah liat gerbang Duxian ke posisinya, Dewa Bulan mengeluarkan patung tanah liat Aoyi dan Jiang Xier. Yo, mereka sudah bersandar satu sama lain. Tidak buruk, tidak buruk. Dewa Bulan memandangi dua patung tanah liat yang bersandar satu sama lain dan mengangguk sambil tersenyum. Hah, mengapa tali merah lain muncul di samping Pangeran Naga Kecil? Dewa Bulan sedikit mengernyit dan melihat ke sepanjang tali merah. Dia segera melihat patung tanah liat yang muncul di kejauhan pada suatu saat. Tunggu sebentar. Mengapa patung tanah liat yang menjulurkan tali merah ke Pangeran Naga Aoyi, seorang manusia, dengan baik? Dewa Bulan mencubit jarinya dan menyimpulkan. Dia mengisap patung tanah liat itu. Dengan satu klik gunting di tangannya, dia dengan tegas memotong pendek tali merah itu. Memikirkan teman baik Changshu adalah satu hal bagi seorang wanita, tetapi sebenarnya ada seorang pria. Moral dunia primordial semakin memburuk dari hari ke hari. Hati orang tidak stabil. Namun, saat Dewa Bulan memotong tali merah yang tidak sesuai dengan langit, benang di pergelangan tangan patung tanah liat itu tumbuh menjadi tali merah baru dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu meluas ke arah Pangeran Naga Kecil, beraninya kamu tumbuh lagi. Dewa Bulan memelototinya dan menggulung lengan bajunya. Gunting jatuh lagi. Itu masih tumbuh. Retakan. Hei, tidak bisakah aku berurusan denganmu? Oleh karena itu, setengah hari kemudian, gagak emas bangkit dari timur, dan dunia primordial menyambut gelombang panas pertama yang dipancarkan oleh matahari. Di aula Dewa Bulan di pengadilan surgawi, mata Dewa Bulan memerah saat dia memelototi dua patung tanah liat. Tanah sudah padat dengan tali merah. Pada saat itu, tali merah ke-612 tumbuh lagi dari pergelangan tangan patung tanah liat bernama Bian Zuang lagi. Itu dengan keras kepala meluas ke Pangeran kedua Istana Naga Donghai, Aoyi. Bukannya Dewa Bulan belum pernah melihat orang yang sentimental. Namun, untuk dapat mencapai level seperti itu dan mengalami ratusan kemunduran di hatinya, dia masih sangat gigih. Dewa Bulan belum pernah melihat orang yang begitu sentimental, keras kepala, dan berpikiran tunggal. Berapa banyak emosi yang tersembunyi di patung tanah liat ini. Seluruh dirinya terdiri dari emosi, bukan. Namun, masalahnya adalah kamu menggunakan jalan yang salah, Bian Zuang. Dewa Bulan menginjak kakinya dengan marah dan mengutuk, jika kamu seorang wanita, aku akan pergi dan memberitahu teman mudaku Changshu untuk membiarkan Pangeran kedua Istana Naga memiliki satu selir lagi. Tapi kamu, Anda, wow, kamu benar-benar menyebalkan, aku. Pada saat itu,
anak laki-laki sulung dari Moon God Hall buru-buru melaporkan. Tuan, Tuan Dong Mugong telah tiba di atas awan. Oh, Dewa Bulan terkejut. Dia melihat tali merah di tanah dan mengguncang lengan bajunya. Tali merah berubah menjadi cahaya merah muda dan menghilang dengan tenang. Aku akan berurusan denganmu ketika aku kembali. Pada saat itu, Dewa Bulan berbalik dengan marah. Dia merapikan jubahnya dan keluar dari aula untuk menyambutnya. Setengah bulan yang lalu, di kaki gunung spiritual di negara bagian Aparagodania, di Gua Abode Wenjing Daoren, Daois Wenjing mengenakan jubah sifon biru muda dengan sulaman bunga. Dia berdiri di depan cermin dari lantai ke langit-langit yang telah dia padatkan dengan santai dan dengan hati-hati mengukur bayangannya sendiri. Bagaimana kalau saya berpakaian seperti ini ketika saya melihat pria itu di masa depan? Meskipun aku tidak ingin menjilatnya, bahkan jika dia adalah murid terkuat dari orang suci, aku hanya mengaguminya. Namun, pada akhirnya, akan menjadi hal yang luar biasa untuk membuatnya berlutut di kakiku. Hahaha, hahaha. Memikirkan itu, Wenjing Daoren tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, cahaya keemasan terbang dari gunung spiritual dan mendarat di depan Wenjing Daoren, memadat menjadi papan kayu. Tawa Wenjing Daoren segera berhenti, dan sudut mulutnya berkedut. Dia menghancurkan cermin di depannya, dan pecahannya berubah menjadi tetesan air jernih yang jatuh ke kolam harta karun. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk tanda kayu itu. Sebuah suara tua terdengar dari dalam. Pada hari pernikahan Aoyi di Istana Naga Donghai, kamu perlu membawa 6.000 boneka dan 20.000 nyamuk darah. Bekerja sama dengan pasukan pemberontak klan laut dan berpura-pura menyerang Istana Naga Lautan Selatan. Kamu perlu mentransfer ahli dari naga keluar dari Istana Naga Donghai, Wenjing Daoren berkata dengan suara rendah. Ya, saya mengerti. Ya, setelah saya selesai dengan ini, saya akan meminta penghargaan guru untuk Anda. Selama Anda bekerja keras untuk kami, Sekte Barat pasti akan memastikan keselamatan Anda. Namun, jika Anda berani berpikir dua kali, kamu bercanda. Wenjing Daoren mengatupkan bibirnya dan terus tersenyum. Jika aku tidak memiliki tempat ini untuk melindungiku, bagaimana dunia bisa mentolerirku? Ya, bagus kalau kamu tahu. Balasan datang dari tanda kayu. Kemudian, itu berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang menjauh. Sampah. Wenjing Daoren mengutuk dalam hatinya, suasana hatinya jelas menjadi jauh lebih buruk. Itu tipuan yang sangat jelas. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa naga tidak tahu? Bahkan jika naga tidak tahu, bisakah mereka menyembunyikannya dari mata pencuri pria kecil itu? Dia berpura-pura menyerang Istana Naga Samudera Selatan dan memancing harimau menjauh dari gunung. Kemudian, dia menyerang pernikahan Aoyi di Istana Naga Donghai. Itu tampak seperti rencana yang bagus, tetapi sebenarnya penuh dengan celah. Jika pasukan pemberontak klan laut ingin melukai para naga dengan parah, mengapa mereka tidak mengumpulkan kekuatan mereka dan menyerang Istana Naga Donghai secara langsung? Jika Wenjing Daoren mengatur masalah ini, dia akan memilih yang terlemah dari Istana Naga Empat Laut, Istana Naga Lautan Utara. Dia akan menyerang Istana Naga Samudera Utara dengan sekuat tenaga dan memberikan pukulan kejam kepada naga. Kemudian, dia akan mengirim beberapa ahli yang merupakan murid para orang suci ke mata Samudera Timur dan menyebarkan teknik pengusir setan. Mereka akan mengubah sisa jiwa naga yang telah memenuhi mata menjadi penghalang iblis dan menimbulkan masalah bagi Istana Naga Donghai. Itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi para naga. Sangat mungkin dia akan langsung mengalahkan naga, yang sudah kuat di luar tapi lemah di dalam. Pada saat itu, Sekte Barat akan langsung memperpanjang cabang zaitun dan menaklukkan naga. Bukankah itu akan sukses? Sayangnya, kamu telah kehilangan ratu yang bijak dan banyak akal. Wenjing Daoren menyapu lengan bajunya dan melayang kembali ke tempat tidurnya. Dia awalnya ingin melapor ke Dewa Laut Samudera Selatan dan terus tampil untuk dirinya sendiri. Namun, Wenjing Daoren secara tidak sadar, dia memutuskan untuk menstabilkan dirinya terlebih dahulu. Dia sengaja menunggu setengah bulan. Melalui boneka nyamuk darah yang tersebar di antara pasukan pemberontak klan laut, dia memastikan bahwa rencana yang diperolehnya memang benar. Baru pada saat itulah dia menggunakan kemampuan mistiknya dan menarik nyamuk darah yang tersembunyi di jiwa esensi iblis ikan di dekat kota Ansui di benua selatan. Itu diam-diam melayang menuju kota Ansui. Setelah terbang ke langit di atas kuil Dewa Laut, Wenjing Daoren masih ingin menggunakan trik yang sama lagi. Dia ingin menemukan petugas kuil tua yang telah dia kendalikan sebelumnya dan membuat Dewa Laut jijik. Namun,
Setelah merasakannya sedikit, dia menyadari, Dewa Laut ada di rumah hari ini dan menerima tamu di aula belakang kuil Dewa Laut. Wenjing Daoren mencibir dan melayang ke aula belakang kuil Dewa Laut. Dia mendarat di balok dan melihat ketiga lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih di bawah, di kursi utama. Lelaki tua kurus berjubah putih, berpenampilan baik, dan kurus itu secara alami adalah inkarnasi dari Dewa Laut Samudra Selatan dan guru Tao kecil dari sekolah Ren. Dia juga targetnya saat ini dan orang yang mengendalikan nasib masa depannya. Adapun dua lainnya, yang satu mengenakan jubah biru, sedangkan yang lainnya mengenakan jubah pernikahan merah. Yang pertama berada di alam Dewa Emas, sedangkan yang terakhir berada di alam surga abadi. Pahala Dao Surgawi. Wenjing Daoren tergoda, namun, saat dia hendak bergerak, dia mendengar transmisi suara Li Changshu. Keduanya adalah pejabat penting dari pengadilan surgawi. Apakah kamu yakin ingin menikam mereka? Nyamuk darah langsung berhenti bergerak. Wenjing Daoren, yang berada jauh di gua abode benua Aparagodania, mengatupkan bibirnya dan terkekeh canggung. Namun, adegan itu membuat Wenjing Daoren mempercayai apa yang dikatakan Li Changshu sebelumnya. Dua pejabat penting pengadilan surgawi sedang mendiskusikan perincian pergi ke Istana Naga Donghai untuk memberi selamat kepada Dewa Laut Samudra Selatan. Mereka juga mengirimkan banyak informasi ke Wenjing Daoren. Dewa Laut benar-benar sosok penting dari pengadilan surgawi. Itu bukan skema yang disengaja oleh Li Changshu. Hanya saja kedua rombongan tamu itu kebetulan bertemu. Dalam hal itu, adalah hal yang baik bahwa Wenjing Daoren dapat melihat lebih banyak harapan. Menghitung hari, Wenjing Daoren seharusnya datang untuk memberitahunya tentang pengaturan Sekte Barat untuk pernikahan Aoyi. Li Changshu tidak terlalu memikirkannya. Dia akan mencari tahu nanti. Dia terus berdiskusi dengan Dong Mugong dan Dewa Bulan tentang hadiah ucapan selamat khusus untuk Aoyi, pidato ucapan selamat Dewa Bulan, dan berapa banyak jenderal surgawi dan tentara surgawi dari pengadilan surgawi yang harus dibawa. Tim ucapan selamat pengadilan surgawi untuk pernikahan Aoyi di Istana Naga Donghai telah resmi dibentuk oleh Kaisar Giok. Ketua tim adalah Dong Mugong, dan wakil ketua tim adalah Dewa Laut dari Samudra Selatan yang belum mendapatkan posisi dewa yang sah. Pemimpin tim, secara alami adalah Dewa Bulan. Dong Mugong merenung sejenak dan dengan bijaksana memberikan saran. Tingkat kultivasi rekan Dewa Bulan Taois tidak terlalu tinggi. Dia dapat dianggap sebagai warga sipil di pengadilan surgawi. Haruskah kita mengirim beberapa jenderal alam Dewa Emas untuk mengawalnya? Li Changshu menatap Dewa Bulan, takut dia akan malu. Namun, Dewa Bulan hanya tersenyum dan mengangguk. Tidak ada yang aneh. Apakah pengadilan surgawi memilikinya sekarang? Tentu saja, meskipun tidak banyak. Kalau begitu aku harus menyusahkan Mugong untuk mengundang Yang Mulia dan mengundang kedua ahli itu untuk pergi bersama. Li Changshu berkata dengan serius, Mugong, ingat ini. Meskipun Yang Mulia telah mengatur agar kami bertiga menangani masalah ini, kami tidak dapat membuat keputusan dengan santai. Kita harus bersabar dan meminta Yang Mulia untuk membuat keputusan. Tidak banyak masalah di pengadilan surgawi sekarang. Jangan takut akan masalah. Ketika pengadilan surgawi beroperasi secara normal, kami dapat menyelesaikan masalah ini dan melaporkannya kepada Yang Mulia. Dong Mugong dan Dewa Bulan merenung sejenak dan mengangguk. Wenjing Daoren mendengus diam-diam. Orang ini benar-benar tahu banyak. Dia sedikit bosan, tetapi kemudian dia melihat sebuah lukisan tergantung di aula tengah dan tanpa sadar melirik beberapa kali. Dalam keadaan linglung, Wenjing Daoren merasakan niat pedang yang tajam. Seluruh tubuhnya gemetar, dan pakaiannya bermandikan keringat dingin. Ini apa latar belakang Dewa Laut ini? Setelah mengirim pesan, Wenjing Daoren menghancurkan nyamuk darah. Di tempat tidur di sudut cave abode, dia membuka matanya yang panjang dan sempit seperti burung phoenix. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kehikmatan, ketika dia diyakinkan oleh Dewa Laut Samudra Selatan dan guru Tao kecil sekolah Ren, dia masih sedikit marah. Namun, setelah melihat lukisan itu, mendengar diskusi mereka bertiga hari ini, dan melihat manfaat dari pengadilan surgawi, lukisan orang suci. Itu pasti lukisan orang suci. Ketajaman niat pedang beredar di kuas dan tinta sederhana. Aura sisa seorang suci di atasnya hampir menghancurkan hati daunnya. Jawabannya sudah jelas siapa Lord Sage itu. Apakah Dewa Laut ini bukan hanya dari sekolah Ren? Ada juga sekolah Jie di belakangnya. Mungkinkah tiga sekte dari Sekte Dao menggunakan masalah naga untuk menjebak Sekte Barat dan berkomplot melawan mereka? Skema. Ini jelas merupakan skema para orang suci. Tubuh Wenjing Daoren sedikit gemetar. Pikirannya dipenuhi dengan niat pedang.
Inkarnasi baik hati dari Dewa Laut Samudra Selatan muncul di depan matanya. Dewa Laut Samudra Selatan ini, dia adalah eksistensi yang dihargai oleh hierarki surga dan Lao Su dari Taiking pada saat yang sama. Sebelumnya, saya benar-benar membodohi diri sendiri dengan menggunakan pemuja kuil tua sebagai lelucon untuk menggodanya. Wenjing Daoren menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mendengus. Sangat bagus. Hanya keberadaan seperti itu yang bisa membuatku mendengarkan perintahmu. Namun, di masa depan, apakah Anda dapat menaklukkan saya atau apakah saya dapat menaklukkan Anda? Hahaha, hahaha, di Cave Abode, tawa menjadi semakin tidak percaya diri. Wenjing Daoren dengan cepat menutupi dahinya dan mengutuk dengan lembut. Namun, wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan, dia telah sepenuhnya ditangkap oleh pihak lain. Selain itu, setelah dengan hati-hati memikirkan kata-kata yang dikatakan Dewa Laut hari ini, masa depannya telah diatur dengan jelas oleh pihak lain. Menghadapi orang ini, aku benar-benar tidak berdaya. Taois Wenjing menghela nafas pelan dan berbaring di tempat tidur. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Menyergap istana naga Samudra Selatan, memancing harimau menjauh dari gunung, dan kemudian menyerang tempat pernikahan istana naga Donghai. Mungkinkah nyamuk sudah terpapar, dan ini adalah kabut yang sengaja dikeluarkan oleh pihak lain? Di kamar eliksir Gunung Xiaoqiong, Li Changshu mempertimbangkan informasi yang dikirim oleh Mosquito Daoren dan menganalisis berbagai kemungkinan. Dia bangkit dan mondar-mandir. Akhirnya, dia berhenti di bawah sinar matahari di depan jendela dan merenung. Menariknya, barusan Wenjing Daoren tampak ketakutan dengan lukisan pemandangan yang tergantung di tengah aula. Li Changshu telah melakukan ini dengan sengaja. Dia sengaja menempatkan lukisan Tongtian hierark di sana untuk memberikan peringatan kepada mereka yang bersekongkol melawan Sekte Dewa Laut. Dia hanya memanfaatkan situasi, tapi dia tidak berharap itu menjadi sangat efektif. Wenjing Daoren sepertinya mengenali lukisan siapa itu sekilas. Niat pedang yang begitu tajam, terlepas dari orang besar yang telah mencegat rahasia surgawi dan mendirikan sekte untuk menjadi orang suci, tidak ada orang lain di dunia primordial. Hari ini, ketika Wenjing Daoren mengirimkan transmisi suara kepadanya, suaranya jauh lebih lembut, dia seperti istri guru Taois Agung di sebelah yang baru saja menikah. Sebelumnya, Wenjing Daoren tidak yakin. Terakhir kali dia datang, dia juga menggodanya, Dewa Laut. Hari ini, dia dengan hormat memanggilnya sebagai tuan dan bahkan mengambil inisiatif untuk menanyakan apakah dia memiliki instruksi lain. Li Changshu tentu saja tidak akan melupakan permintaan orang suci itu. Dia mengingatkannya dengan sungguh-sungguh, aku memintamu untuk bersembunyi di sana, rekan Taois, niat awal saya bukanlah agar Anda melakukan hal seperti itu. Rekan Taois, lebih baik tidak mengekspos diri sendiri. Jika perlu, Anda bisa datang dan menghancurkan Sekte Dewa Laut Selatan untuk melindungi diri Anda sendiri. Dia seharusnya mengerti maksudku. Lagi pula, dia bukan orang bodoh. Li Changshu menggumamkan beberapa kata dan berdiri dengan tangan di belakang punggung di bawah sinar matahari. Dia terus memikirkan rencana. Dia tidak memikirkan bagaimana melindungi naga, tapi bagaimana menunjukkan martabat pengadilan surgawi. Pada saat itu, pengadilan surgawi hanya memiliki sedikit tentara dan jenderal. Kaisar Giok berada pada tahap paling canggung dalam hidupnya. Ketika Dong Mugong menjawab apakah ada ahli di pengadilan surgawi, meskipun dia menjawab dengan mudah, itu seharusnya karena Kaisar Langit telah menginstruksikannya sebelumnya. Memang ada ahli di pengadilan surgawi, ada inkarnasi orang suci di Istana Tusita, Kaisar Giok, dan Ibu Suri. Tingkat kultivasi mereka tidak bisa diremehkan. Namun, tidak banyak tentara yang bisa dikerahkan Kaisar Giok, apalagi mengundang guru Taois Agung, kekuatan prajurit kacang belum disempurnakan. Saya benar-benar tidak bisa mendapatkan 100.000 penembak kacang. Li Changshu tidak bisa menahan tawa. Dia harus mempertimbangkan apakah dia akan menimbulkan kecurigaan Kaisar Giok jika penampilannya terlalu mencolok pada periode ini. Li Changshu selalu menghormati Kaisar Giok, yang bisa menjadi pemrakarsa kesengsaraan besar penganugerahan dewa. Dia juga mewaspadai dia. Dia adalah seorang penguasa dan menteri, tetapi juga seorang lawan. Lagi pula, dia tidak memiliki kesetiaan untuk dibicarakan. Yang dia inginkan hanyalah jasa dari pengadilan surgawi dan menggunakan pengadilan surgawi untuk melindungi dirinya sendiri. Segala macam skema hanya untuk keuntungan. Kaisar Giok harus menyadari hal itu. Kali ini, Sekte Barat harus bersembunyi dalam kegelapan dan membiarkan pasukan pemberontak klan laut menjadi agen mereka.
Pada saat genting, akan ada bidak catur seperti Wenjing Daoren dan setan laut dalam. Jika murid dari orang suci dari Sekte Barat muncul secara langsung, Li Changshu akan secara langsung mengundang Guru Tao Agung untuk muncul dan menimbulkan masalah atas nama pengadilan surgawi. Dengan pagoda kuning misterius, siapa yang akan ditakuti oleh Guru Taois Agung? Sebagai Guru Tao kecil, dia akan bertanggung jawab untuk menerima ucapan terima kasih para naga. Cukup baginya untuk bersembunyi di belakang dan meneriakkan, Guru Taois hebat Heki Liu. Nah, bagaimana saya harus menghadapinya agar pengadilan surgawi dapat menunjukkan kepentingannya? Saya harus mempertimbangkannya dengan hati-hati dan menemukan gelar yang tepat, namun tidak aman untuk berpikir seperti itu. Tubuh utama Li Changshu membuka matanya di ruang rahasia bawah tanah. Dia menyebarkan dua potret di tanah dan mulai berunding dan menyimpulkan dengan hati-hati. Dia menandai berbagai faksi dan menggambar langkah demi langkah untuk menyimpulkan berbagai kemungkinan. Kali ini, Li Changshu sudah merencanakan semuanya dalam 3 hari. Lagi pula, itu hanya untuk pernikahan Aoyi dalam 11 atau 12 tahun, tidak banyak hal yang bisa dia rancang dan operasikan. Itu sudah cukup untuk memilah pikirannya. Selanjutnya, Li Changshu akan menulis peringatan lain kepada Kaisar Giok dan melaporkan rencana Sekte Barat. Dia akan meminta Kaisar Giok untuk mengirim 20.000 tentara elit untuk bersembunyi di langit di atas Samudra Timur dan menunggu perintah. Pada saat genting, mereka akan menyelamatkan situasi dan menjual bantuan kepada naga. 20.000 tentara elit secara alami tidak banyak berguna, namun, jika 20.000 tentara elit mengambil kacang abadi yang telah dia berikan kepada mereka, pada saat itu, mereka masing-masing akan mengaktifkan teknik mereka dan menyebarkannya dengan santai. 1 juta pemanah kacang akan mendarat di bawah Samudra Timur dan meludahi musuh. Adegan itu. Itu tentu saja lelucon. 12 tahun sudah cukup bagi Li Changshu untuk mengasuh 1 atau 2 tentara kacang abadi yang lebih kuat dan berpenampilan normal. Bersama dengan 20.000 tentara langit, mereka seharusnya bisa menampilkan efek yang bagus. Selain itu juga bisa memberi orang ilusi bahwa pengadilan surgawi telah mengerahkan ratusan ribu pasukan untuk membantu. Kaisar Giok seharusnya tidak menolak masalah ini. Li Changshu mengambil keputusan. Tepat ketika dia akan mengalihkan perhatiannya ke patung kertas di kota Ansui, dia telah memantau indera abadi di sekte tersebut dan menangkap sosok yang datang dari puncak pemecah surga. Aura orang itu tertahan, dan wajahnya heroik, ada 2 helai rambut putih keperakan di depan pelipisnya. Dia adalah ahli alam surga abadi puncak di sekte, Wang Fu. Ahem, Yang Mulia Wang Qing. Apakah air mata kehidupan sebelumnya benar-benar efektif? Li Changshu segera mengungkapkan senyum lembut. Dia mengirim transmisi suara untuk mengingatkan Grandmaster kecilnya, yang sedang tidur nyenyak di gubuk jerami. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya dan pergi untuk menulis tugu peringatan. 4 jam kemudian, Li Changshu mengendarai awan dan terbang keluar dari ruang pil. Tepat ketika dia akan pergi ke ruang catur untuk mencari Ling E untuk mengingatkannya tentang beberapa hal sepele tentang Grandmaster kecilnya, dia memindai dengan indera abadi dan menyadari Ling E dan Xiong Lingli bersembunyi di gubuk jerami. Mereka diam-diam mengamati situasi di bawah pohon willow di tepi danau. Ada meja pendek di bawah pohon willow. Ada 2 cangkir teh harum di atasnya. Yang Mulia Wang Qing, yang nama aslinya adalah Fugui, dan Grandmaster kecil yang galak sedang duduk berseberangan. Mereka berdua akan saling memandang dari waktu ke waktu sebelum memalingkan muka. Salah satu dari mereka melihat ke danau, sementara yang lain melihat ke rerumputan. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa canggung. Yang Mulia Wang Qing sedang duduk bersila. Dia mengambil posisi bermeditasi dan menyatukan kedua tangannya. Jiang Liner, sebaliknya, sedang duduk dalam posisi yang sering digunakan wanita. Dia menutup kakinya dan meletakkannya di samping. Dia mengangkat tangannya dan mengutak-atik sehelai rambutnya. Dia telah berubah menjadi gaun panjang hari ini, meskipun masih mulus, dia telah mendapatkan kembali kelembutan seorang wanita. Paling tidak, tampilan punggungnya tidak buruk. Kamu, aku, keduanya berbicara hampir bersamaan. Tatapan mereka menyapu satu sama lain sebelum mereka menghindari satu sama lain. Kamu bicara dulu, teruskan, karenanya, ada periode keheningan lainnya. Li Changshu mengangkat alisnya dan diam-diam berjalan melewati gubuk jerami Ling E. Ling E menyapa dengan lembut, kakak senior, kamu di sini. Li Changshu bertanya, sudah berapa lama? Apakah mereka seperti ini? 4 jam, Ling E menepuk dahinya yang halus tanpa daya. Tehnya sudah diganti 3 kali,
tapi mereka masih belum bisa bicara. Xiong Lingli duduk di tanah dan bertanya dengan lembut, "Sepupu, apa yang mereka lakukan?" Li Changshu tersenyum dan berkata, "Berbicara tentang sisa hidupku dan masa depan." Setelah mengatakan itu, Li Changshu berjalan ke kursi bundar eksklusifnya di gubuk jerami Ling E. Dia mengangkat jubah taoisnya dan dengan tenang duduk. Dia menghela nafas dan berkata, "Situasi ini yang paling merepotkan." Ling E bertanya, "Kakak, bisakah kami membantu?" "Itu sulit." Li Changshu mengerutkan kening dan merenung. Dia mengirim transmisi suara ke Ling E. Grandmaster kecil bermuka dua dan peduli dengan reputasinya. Wang Qing yang mulia juga fokus pada kultivasi. Dia percaya apapun yang dikatakan Grandmaster. Kedua kepribadian ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Ketika mereka berdua bersama, itu seperti berjalan di atas tali. Ling E, saat Anda akan mengganti teh nanti, sebutkan dengan santai. Sebutkan apa? Ling E bertanya dengan lembut. Hanya mengatakan, Li Changshu menggosok gelabelannya. Dia merasa bahwa masalah ini jauh lebih menyusahkan daripada dia merencanakan melawan Sekte Barat. Katakan saja bahwa akan ada penilaian kaligrafi kecil di Gunung Xiaoqiong dalam 3 hari. Saya ingin mengundang Yang Mulia Wang Qing untuk datang dan mengamati. Sebenarnya, tidak masalah apa alasannya, selama Anda memberi Yang Mulia Wang Qing alasan yang cocok untuk datang ke sini dan bertemu Grandmaster, itu sudah cukup. Ling E tercerahkan. 1 jam kemudian, Ling E memegang teh yang baru saja dia seduh dan bertindak sesuai rencana, seperti yang dikatakan Li Changshu. Yang Mulia Wang Qing tidak ragu dan mengangguk. Grandmaster Jiang Liner bergumam pelan, "Kamu tahu bagaimana menghargai lukisan?" Yang Mulia Wang Qing mengangguk sambil tersenyum dan hanya menjawab, "Ya." Tidak lama kemudian, Yang Mulia Wang Qing sepertinya telah melepaskan sesuatu dalam pikirannya. Dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Ketika dia pergi, dia tampak santai. Ketika dia melihat Jiang Liner lagi, dia tidak bisa menyembunyikan senyum di bibirnya. Ketika dia berdiri dan kembali ke gubuk jerami, dia menyenandungkan lagu ceria yang dimainkan Ling E kemarin. Ling E langsung senang. "Kakak senior, ini sangat efektif." "Tentu saja." Sudut mulut Li Changshu berkedut. "Sakit." Ling E tiba-tiba mengerutkan bibirnya dan memikirkan penghalang sebelumnya. Dia bergumam pelan, "Kakak senior, kenapa kamu begitu akrab?" Li Changshu berkata dengan tenang, "Kamu bisa melihat keseluruhan situasi saat kamu tidak terlibat. Kamu hanya bingung. Apakah begitu?" Ling E menatap Xiong Lingli, yang terakhir menganggukkan kepalanya dengan keras. Sepupu benar. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia benar, Ling E tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Dia mudah dibodohi oleh kakak laki-lakinya. Batuk ringan terdengar dari luar rumah. Grandmaster kecil yang ganas melayang masuk dengan tenang dengan tangan di belakang punggung. "Yah, hehe, Changshu, Ling E. Aku akan menebalkan kulitku dan meminta bantuan kalian hari ini." Li Changshu buru-buru berdiri dan tersenyum. "Grandmaster, beri aku instruksimu." Ling E dan aku pasti akan melakukan yang terbaik. Ling E tersenyum dan berkata, "Grandmaster, kami akan membantumu dengan sekuat tenaga. Kami akan mengalahkan Yang Mulia Wang Qing sekaligus." Kenapa kita harus menjatuhkannya?" Jiang Liner berkata dengan sedih. Jika bukan karena betisnya yang bergetar berirama, dia akan dengan mudah tertipu oleh nada suaranya. Jiang Liner tiba-tiba tersipu dan berbisik, "Bukankah kalian berdua cukup akrab dengan Little Jiu? Saya ingin meminta Anda untuk bertanya padanya bagaimana dia bisa tumbuh begitu besar. Aku hanya perlu menjadi normal, gak usah terlalu, paham gak?" Ling E tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tertawa kecil. Xiong Lingli memiringkan kepalanya untuk menyatakan bahwa dia tidak mengerti. Li Changshu, di sisi lain, memasang ekspresi serius. Jiang Liner terbatuk. "Aku akan menyerahkan masalah ini kepada kalian. Aku masih harus berkultivasi. Aku akan kembali dulu." Begitu dia selesai berbicara, kakinya bergerak seperti angin dan dia menghilang tanpa jejak. Ling E buru-buru bertanya, "Kakak, apakah kita akan mencari bibi Tuan Jiu sekarang?" "Tidak ada gunanya mencarinya." Li Changshu menggelengkan kepalanya dan mengirimkan transmisi suara. Dia sendiri bahkan tidak mengerti hal-hal ini. Sama seperti tinggi Jiu Wu, bahkan jika kultivator Qi Refinement dapat membekukan tubuh mereka, mereka tidak dapat menciptakan sesuatu yang tidak ada, mantra tidak bisa dianggap nyata. Ini menyangkut apakah Conate Dao Body dan basis Dao seseorang dapat disempurnakan. Itu tidak bisa diubah dengan mudah. Itu adalah logika yang sama dengan kebanyakan pembudidaya setan.
Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi mereka, mereka tidak dapat mengubah tubuh mereka. Namun, saya punya beberapa cara yang mungkin bisa membantu Grandmaster. Linge terkejut. Kakak senior, kamu tahu bagaimana melakukan itu? Li Changshu merenung sejenak dan terus mengirimkan transmisi suara ke Ling E. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ling E tersipu saat mendengar itu, namun, karena kakak laki-lakinya serius, dia tidak berani meragukannya. Dia mengangguk dan setuju. Mugong, kamu harus mengirimkan tugu peringatan ini kepada Yang Mulia dengan lancar. Kamu tidak boleh meninggalkannya atau membiarkan orang luar mengetahuinya. Sehari sebelum pertemuan penilaian lukisan dan kaligrafi Gunung Xiaoqiong, di kuil Dewa Laut. Li Changshu mengingatkan kurir terbaik dari pengadilan surgawi di depannya. Peringatan itu menyebutkan pengaturan Sekte Barat. Itu adalah masalah yang sangat penting. Tidak mungkin ada kesalahan. Li Changshu merenung sejenak sebelum memutuskan untuk memberitahu Kaisar Giok detailnya. Dia juga memberi isyarat kepada Kaisar Giok dalam tugu peringatan bahwa dia telah menanam pion tersembunyi di Sekte Barat. Selain itu, bidak tersembunyi itu bisa melayani Kaisar Giok di masa depan. Ini adalah pertama kalinya Dong Mugong melihat ekspresi serius Dewa Laut. Dia tidak berani ceroboh dan setuju dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia menyegel gulungan itu berulang kali. Setelah menyelesaikan masalah penting, Li Changshu tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Tiba-tiba, dia mulai bertindak sembrono. Mugong. Ada masalah kecil lainnya, saya ingin menyusahkan Mugong untuk membantu saya menyelidiki. Mata Dong Mugong berbinar. Dia segera mengambil setengah langkah ke depan dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik tangan inkarnasi Dewa Laut. Dewa Laut telah mengundangnya. Jika dia memiliki permintaan untuk pengadilan surgawi, Kaisar Langit telah menginstruksikannya untuk memberikan apapun yang dia bisa. Jika ada masalah pribadi, Dong Mugong tidak sabar untuk membalas budi yang dia terima dari Dewa Laut dan memperbaiki hubungannya dengan dia. Berbicara, Dewa Laut, cepat beritahu aku. Masalah apa yang ada di sana? Urusan Dewa Lautmu adalah urusanku. Mengapa kamu begitu bersemangat? Li Changshu menenangkan dirinya dan tersenyum. Sebenarnya, aku sedang memikirkan dua jenis pil baru-baru ini. Saya telah mencari di buku sekolah Ren, tetapi tidak ada catatan tentang kedua jenis pil ini. Mugong belum pernah mendengar tentang obat roh yang memiliki efek pohon akasia Dewa Bulan. Obat roh macam apa yang bukan akar roh yang berharga yang dapat merekonstruksi tubuh yang abadi. Setelah mengatakan itu, Li Changshu hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Nyatanya, dia hanya ingin menemukan ramuan roh yang bisa merekonstruksi tubuhnya yang abadi. Namun, untuk amannya, dia sengaja menggunakan harta karun seperti pohon akasia yang dapat dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan ketertarikan dari orang lain sebagai kedok. Adapun pil obat dengan efek yang mirip dengan pohon harta karun acacia, mereka sudah memiliki pil ambisi dan nyala hati, yang cukup untuk saat ini. Jenderal Dongmu bingung ketika mendengar kata-kata Dewa Laut. Dia tidak bisa membantu tetapi mengelus janggutnya dan merenung. Saya telah mendengar tentang beberapa harta karun yang dapat merekonstruksi tubuh abadi, seperti 8 harta karun hati teratai di kolam giok. Namun, teratai itu adalah sesuatu yang disukai oleh Ibu Suri dari Barat, dan efeknya adalah menghidupkan kembali orang mati. Jika hanya digunakan untuk merekonstruksi benda langit, itu akan menyia-nyiakan karunia surgawi. Li Changshu tersenyum dan berkata, Mugong, yang ingin saya kembangkan adalah sejenis pil obat, bukan hanya satu atau dua. Saya tidak berani menggunakan harta yang begitu berharga. Ketika saya mengirim tugu peringatan, saya akan pergi kemana-mana untuk menyelidiki dan bertanya. Dong Mugong ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Dia hanya memberi Li Changshu senyuman penuh arti dan membungkuk pada Li Changshu sebelum buru-buru pergi. Dia pasti salah paham akan sesuatu, meskipun Li Changshu sengaja membuatnya salah paham tentang sesuatu. Setelah meninggalkan kuil Dewa Laut, Dong Mugong segera menyembunyikan jejaknya. Setelah menemukan sudut kosong, Dong Mugong menggunakan kemampuan mistis, penyembunyian, yang baru saja dia kembangkan dalam 2 tahun terakhir. Kemudian, dia menggunakan inderanya yang abadi untuk mencari di sekelilingnya berulang kali. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada sosok yang mencurigakan dalam radius ribuan kilometer, dia terbang ke langit dan bergegas menuju gerbang selatan surga dengan kecepatan penuh. Benua selatan adalah tempat yang kacau, dan dunia purba berbahaya. Dong Mugong pernah mengalaminya sebelumnya. Jika dia berlari sedikit lebih lambat, mungkin dua pria kuat akan tiba-tiba melompat keluar dan jatuh di depannya dengan teriakan kesakitan.
Dia tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Saya telah kembali dengan selamat lagi. Ketika dia tiba di gerbang surga selatan, Dong Mugong menghela nafas lega. Dia mengungkapkan sosoknya dan kembali ke penampilan tenangnya yang biasa. Dia terbang menuju gerbang surgawi. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi yang menjaga di depan gerbang surgawi yang megah membungkuk serempak. Dong Mugong mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melayang masuk. Di atas gerbang surgawi selatan tergantung pedang berharga yang dipenuhi dengan cahaya cemerlang. Pedang itu disebut pedang surgawi penakluk roh jahat. Itu disempurnakan oleh Kaisar Giok menggunakan jasa pengadilan surgawi. Ada total 5 dari mereka. Mereka ditekan di 5 gerbang surgawi dan menyatu dengan formasi susunan pengadilan surgawi. Jika seseorang berpura-pura menjadi dewa yang sah dari pengadilan surgawi dan menyelinap ke gerbang langit selatan, kelima pedang itu akan dapat membedakan diri mereka sendiri dan menebas. Bahkan jika dia memiliki tingkat kultivasi dewa emas, dia akan terluka parah di sana. Setelah memasuki gerbang langit selatan dan menduduki aula pencerahan, Dong Mugong terbang beberapa saat sebelum tiba di aula harta karun Ling Qiao. Ketika dia tiba di depan Kaisar Giok, Dong Mugong mempersembahkan tugu peringatan Li Changshu. Dia berdiri di bawah panggung dan menunduk, menunggu Kaisar Giok berbicara. Kali ini, seperti yang diharapkan Dong Mugong, reaksi Kaisar Langit masih sama. Dia tertawa keras dan memuji Dewa Laut. Kemudian, dia menghela nafas pelan dan merenung untuk waktu yang lama. Setiap kali Yang Mulia melihat peringatan Dewa Laut, prosesnya hampir sama. Mugong. Pemuda berjubah putih di peron tersenyum dan berkata, segera pergi ke pengadilan surgawi dan pilih 40.000 prajurit surgawi elit. Selama 10 tahun ke depan, latih dan latih formasi susunan setiap hari. Jangan mengendur. Subjek lama ini patuh. Kaisar Giok mengangguk perlahan dan tersenyum. Apakah Canggeng memberitahumu hal lain kali ini? Dong Mugong tidak ragu. Dia mengulangi percakapannya dengan Dewa Laut kata demi kata. Fokus Kaisar Giok segera dialihkan, obat roh dengan efek pengobatan yang mirip dengan pohon akasia. Hah? Kaisar Giok mengangkat alisnya sedikit dan menunjukkan ekspresi pencerahan. Kaisar Giok tersenyum dan berkata, Canggeng ini benar-benar licik. Dia bahkan bisa meributkan pernikahan antara pria dan wanita. Dia memang mengesankan. Saya sangat disukai oleh kakak senior Taiking. Hahaha, hahaha. Dong Mugong menunduk dan berkata, Yang Mulia, Anda benar-benar berwawasan luas. Saya pikir Dewa Laut memurnikan pil semacam itu untuk digunakan sendiri. Saya tidak berpikir begitu dalam. Kepribadian Canggeng tidak seperti itu. Kaisar Giok melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan kerahkan pasukan terlebih dahulu, lalu, Mugong, pergilah ke aula Dewa Bulan dan berikan lebih banyak jasa kepada Dewa Bulan. Minta dia untuk memindahkan Acacia-Tree Spirit Root dan berikan ke Canggeng. Subjek ini patuh. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mencabut gunung. Di ruang pil, Li Changshu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia terus menjaga pil furnace dan memurnikan pil. Perasaan abadi Li Changshu menangkap Lingi, yang telah menjahit selama 3 hari 2 malam, membawa beberapa gaun baru ke gubuk jerami Grandmasternya. Gaun-gaun itu dirancang secara pribadi oleh Li Changshu dan dijahit dengan hati-hati oleh Lingi. Mereka hanya bisa dianggap sebagai harta dharma biasa. Efek pertahanan mereka tidak bagus, tetapi mereka menggandakan batasan untuk mengisolasi indera abadi dari dunia luar. Itu untuk memastikan bahwa orang lain tidak akan dapat melihat melalui misteri pakaian dengan indera dan penglihatan abadi mereka. Beberapa area pakaian menebal beberapa lapis. Segera, gelombang kekaguman datang dari gubuk jerami. Jiang Liner segera mengambil tindakan dan memasang beberapa lapis penghalang kekuatan abadi. Li Changshu segera menarik kembali akal sehatnya. Dia tidak menyinggung perasaannya. Tidak lama kemudian, Jiang Liner keluar dengan bangga. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya dengan percaya diri. Kali ini tidak mulus lagi, Lingi hanya bisa menahan dahinya dengan satu tangan. Dia ingin membujuk Grandmasternya untuk tidak menonjolkan diri, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Grandmaster, mengapa saya tidak membantu Anda membuat beberapa lagi? Ya, pergi. Saya akan berjalan-jalan di sekitar gunung. Terima kasih, Little Linge. Jiang Liner berjalan ke depan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia pertama kali pergi ke gubuk jerami Qiyuan Laodao dan memberi pelajaran kepada murid keduanya. Qiyuan Laodao tertegun oleh omelan itu. Namun, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mendengarkan omelan itu. Dia tidak berani menatap tuannya.
Jiang Liner memutar matanya dan datang ke pil chamber untuk memeriksanya lagi. Dia menatap Li Changshu dengan bangga, meskipun metode ini tidak menyelesaikan akar masalah, akhirnya menarik Grandmaster kecilnya kembali dari jalur kejahatan ekstrim. Li Changshu tersenyum dan berkata, pakaian Grandmaster sangat cocok. Temperamennya luar biasa. Jiang Liner segera tersenyum seperti bulan sabit. Dia berbicara dengan hati nuraninya. Apakah kamu mendapatkan ide ini? Aku mendengarnya dari Linge. Ini hanya tindakan sementara yang kupikirkan. Ya, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Terima kasih. Uploader by Novel. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Jangan terlalu pendiam. Bukankah kita membicarakannya terakhir kali? Saya memperlakukan Anda sebagai saudara laki-laki, dan Anda memperlakukan saya sebagai Grandmaster Anda. Mari kita bicara tentang hal-hal kita sendiri. Jiang Liner melompat dengan tangan di belakang punggungnya. Dia melihat tungku pil Li Changshu dan memuji dengan lembut, tungkumu tidak buruk. Itu diberikan kepadaku oleh penatua Wan Lingyun. Oh. Jiang Liner terbatuk dan berkata dengan suara rendah, Changshu, bisakah kamu membantuku mendesain beberapa baju besi? Di sini agak melengkung. Li Changshu merenung sejenak dan tersenyum. Di dunia fana, aku pernah melihat beberapa jenderal wanita memakai armor seperti itu. Ini mudah dibuat. Aku akan menyerahkan ini padamu. Jiang Liner menepuk pundak Li Changshu. Kemudian, dia menyipitkan mata dan tersenyum. Dia bertanya, bagaimana persiapan Anda untuk kaligrafi dan pameran seni? Grandmaster, tolong lihat. Li Changshu menunjuk ke samping. Gulungan lukisan satu demi satu terbang keluar dan menumpuk menjadi gunung kecil di sampingnya. Nanti, aku akan pergi ke gubuk jerami untuk menggantungnya. Jiang Liner mengangguk. Ya, tidak perlu terlalu berhati-hati. Lakukan saja dengan santai. Siapa lagi yang kamu undang? Li Changshu tersenyum dan berkata, saya belum memutuskan. Saya akan melihat siapa yang ditakdirkan untuk melewati tempat ini dan masuk untuk melihatnya. Jadi begitu. Mata Jiang Liner berputar-putar, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan santai mengambil gulungan lukisan dan membukanya untuk melihatnya. Segera, dia berseru pelan. Kamu memiliki kemampuan seperti itu. Itu benar-benar tidak mudah. Li Changshu tersenyum dan tidak menjawab. Jiang Liner dengan cepat meninggalkan ruang pil. Ketika dia pergi, langkahnya masih sangat ringan. Setelah Li Changshu selesai memurnikan pil beracun, dia pergi ke gubuk jerami dan mulai mengaturnya. Dia menggantung lukisan yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Semuanya adalah lukisan gunung dan sungai. Tidak ada lukisan orang. Li Changshu juga khawatir karakter tertentu yang dia lukis tiba-tiba muncul dalam bentuk patung kertas di masa depan dan mengungkapkan beberapa kekurangan. Tentu saja, dia tidak akan mengabaikan detail sekecil itu. Pada hari kedua, Li Changshu telah menyiapkan susunan labirin sederhana dan susunan isolasi di ruang terbuka di depan gubuk jerami di tepi danau. Jiang Liner diundang ke formasi susunan oleh Li Changshu dengan alasan menghargai lukisan itu. Sesaat kemudian, Yang Mulia Wang Qing tiba seperti yang dijanjikan. Li Changshu membungkuk dan menyerahkan sebatang bambu tanpa meninggalkan bekas. Dia mengirim transmisi suara. Yang Mulia, ini yang diminta Jiu Wu untuk kuberikan padamu. Jiu Wu takut kamu akan merasa canggung, jadi dia tidak berani memberikannya langsung kepadamu. Ada 18 topik dan beberapa lelucon di sini, jika ada kesunyian yang canggung dan Anda tidak tahu harus berkata apa, Anda dapat memilih satu secara acak untuk melihatnya. Setiap topik harus menarik bagi Grandmaster saya. Wang Qing yang mulia mengangkat alisnya dan diam-diam memasukkan tongkat bambu ke lengan bajunya, dia dengan santai mengeluarkan 2 kantong harta karun dan menyerahkannya kepada Li Changshu. Kemudian, dia memasuki pameran seni Maze Arai tanpa ekspresi. Di kantong harta karun, ada 2 tumpukan batu roh yang rapi. Mereka berkualitas baik dan sangat berharga. Li Changshu tersenyum dan berjalan ke samping. Dia memberikan salah satu dari 2 kantong harta karun itu kepada Ling E dan Xiong Lingli. Mari kita mulai. Pada saat itu, Ling E menundukkan kepalanya dan memainkan sitar. 2 patung kertas yang dibuat oleh Ling E mulai memainkan seruling. Namun, saat musik dimulai, Li Changshu segera menghentikannya. Dia mengeluarkan partitur musik dan menyerahkannya kepada Ling E. Mainkan ini, kakak senior, apakah kamu membuat lagu baru lagi? Mata Ling E berbinar. Dia segera membuka partitur musik dan melihatnya. Gumamnya pelan, menjadi walet mabuk cinta yang benar. Ya, lagunya tidak sulit, mainkan. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum dan berjalan ke danau dengan tangan di belakang. Dia meletakkan bantal meditasi di bawah pohon willow dan duduk dengan nyaman.
Segera, musik ceria terdengar di belakangnya. Li Changshu menyenandungkan nada yang familiar di hatinya dan menepuk lututnya dengan lembut. Kedua sosok dalam pameran seni, susunan labirin akhirnya mulai mengobrol dan tertawa hari ini. Namun, 18 batang bambu sepertinya tidak cukup. Dalam sekejap mata, Yang Mulia Wang Qing telah menggunakan 3 pada saat yang sama di Gunung Emei di benua tengah. Di tempat terpencil di gunung belakang Gua Surga, cahaya abadi mengelilingi gua abode tertentu. Laki-laki abadi yang perkasa duduk di atas platform teratai tiba-tiba membuka matanya. Dia mengerutkan kening dan mencubit jarinya untuk menyimpulkan. Segera, dia mengelus janggutnya dan mengerang pelan, aneh, apa hubungannya denganku? Bahkan melibatkan sekolah Chan. Orang itu secara alami adalah kakek Chow, murid sekte luar tertua dari sekolah Jie, Zhao Gongming. Zhao Gongming merenung sejenak. Setelah menyimpulkan dengan hati-hati, dia tidak dapat mengetahui secara spesifik. Itu bukan peringatan dari gurunya. Itu murni dorongan tiba-tiba ketika dia memahami Dao Agung, namun, di alam Zhao Gongming dan dengan akumulasi kultivasi dalam jangka waktu yang lama, teknik deduksinya dianggap kuat meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa itu sangat kuat. Zhao Gongming dengan cepat menyimpulkan ke arah mana kejadian ini akan terjadi. Di perbatasan antara Samudra Selatan dan Samudra Barat, Zhao Gongming tidak berani ceroboh dalam hal-hal yang melibatkan sekolah Chan. Lagi pula, hubungan antara ketiga sekte itu baru saja mereda. Pada saat itu, dia diam-diam meninggalkan Cave Abode, menyembunyikan auranya, dan diam-diam bergegas ke Samudra Barat. Dia menuju ke selatan. Setengah hari kemudian, Zhao Gongming mulai mencari di lautan luas. Setelah menghabiskan beberapa usaha, dia akhirnya menemukan formasi susunan tersembunyi. Saat dia mendekati formasi susunan, Zhao Gongming merasakan fluktuasi pertempuran di dalam. Apa yang sedang terjadi? Zhao Gongming mengangkat 2 mutiara ilahi penenang laut dan membiarkan kedua mutiara itu mengandung yin dan yang qi. Mereka mengelilinginya dan diam-diam melelehkan lubang di formasi susunan untuk melihat ke dalam. Zhao Gongming tidak bisa menahan tawa saat melihat itu. Kemudian, dia menjadi marah. Ada 3 Taois di sana. 2 dari mereka berada di kelompok yang sama. Zhao Gongming memiliki kesan tentang mereka. Mereka tampaknya adalah ahli dari sekte barat yang dia dan Qiong Xiao telah temui di benua Aparagodania. Pada saat itu, mereka berdua benar-benar meniru dia dan Qiong Xiao. Salah satu dari mereka jatuh ke tanah dan yang lainnya mengutuk Lao Dao lainnya. Apakah ini aplikasi praktis dari apa yang dia pelajari? Lao Dao, yang telah ditipu, tertegun. Dia berdiri di sana bingung. Korban ini sepertinya kakak senior Huang Long dari sekolah Chan. Zhao Gongming tidak ragu. Dia segera bergegas ke formasi arai dan berteriak. 24 mutiara ilahi penenang laut bersinar terang. Dia berani menggunakan trik eksklusif yang telah dikembangkan Brother Sigat untuk Zhao Gongming untuk menggertak para ahli dari sekte Dao. Itu tidak bisa dipercaya. Di daerah terpencil di mana Samudra Selatan dan Samudra Barat berpotongan, ada beberapa formasi susunan. Zhao Gongming menunduk dan menatap kedua murid dari Sekte Barat. Dia dengan santai menyapu tangannya dan menghapus ombak besar di permukaan laut. 24 mutiara ilahi penenang laut perlahan berputar. Di depannya, 2 ahli dari Sekte Barat memiliki darah di sudut mulut mereka. Aura mereka bergetar, tetapi mereka dengan kuat diikat oleh mutiara ilahi penenang laut dan tidak bisa bergerak. Pada saat itu, ekspresi kedua Lao Dao sangat rumit. Ada ketakutan, ketidakberdayaan, dan tentu saja, kemarahan. Ini adalah kedua kalinya. Meskipun mereka berdua adalah orang-orang yang pertama kali bersekongkol melawan Taois Huang Long dari sekolah Chan dan menggunakan skema unik Zhao Gongming, namun, mereka sama sekali tidak melukai Taois Huang Long. Namun, menurut pengalaman disentuh, pemandangan itu muncul lagi. Zhao Gongming tidak mengizinkan mereka untuk menjelaskan dan bergegas maju untuk menghajar mereka. Dia telah merusak kultivasi mereka selama ribuan tahun. Mereka benar-benar telah membentuk dendam. Zhao Gongming juga membelai janggutnya dan merenungkan, dia baru saja bertarung dengan santai dan tidak banyak menahan diri. Dia telah melukai 2 murid orang suci barat dan menyebabkan mereka kehilangan niat Dao mereka. Kali ini, dia tidak benar, di samping, Taois tinggi dan kurus membungkuk. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Terima kasih, saudara muda Gongming, karena telah membantuku. Jika bukan karena penampilan junior Brother Gongming, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Zhao Gongming tertawa datar dan berkata, ini hanya masalah kecil. Kakak senior Huang Long, jangan khawatir.
Taois yang tinggi dan kurus itu mengambil 2 langkah ke depan dan memandangi 2 Lao Dao barat di depannya yang mengenakan pakaian sederhana dan memiliki kesedihan dan kemarahan di wajah mereka. Dia bertanya dengan lembut, "Saudara muda Gongming, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Zhao Gongming bertanya melalui transmisi suara, "Apakah mereka menyerangmu sebelumnya, kakak senior?" "Ini, tidak." Taois tinggi dan kurus tersenyum pahit dan berkata, "Saya baru saja kembali dari Gua Abode teman baik di Laut Selatan dan bertemu mereka berdua. Mereka berkata bahwa mereka memiliki harta karun yang bagus untuk saya amati. Siapa yang mengira mereka berdua akan bertengkar di sini dan bahkan bertengkar?" Salah satu dari mereka jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah, seolah-olah dia terluka parah. Yang lain menatap saya dan bertanya mengapa saya menyakiti kakak laki-lakinya. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Saya pasti tidak melakukan apa-apa. Saya bahkan menasihati mereka untuk tidak terlalu kejam. Zhao Gongming segera mengerutkan kening, kedua orang yang dia sentuh sebelumnya telah menemukan trik baru. Tidak, menurut rencana ini, pihak lain pasti akan memiliki harta atau formasi yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Kaki Zhao Gongming tiba-tiba lemas. Gerakannya halus dan alami saat dia jatuh di depan mereka bertiga, dengan teriakan, dia memuntahkan banyak darah. Wajahnya pucat, auranya bergetar, dan rune daunnya bergetar, tidak peduli apa, dia harus berbaring dulu. 2 Lao Dao yang disegel oleh mutiara ilahi penenang laut dipenuhi dengan lebih banyak kesedihan dan kemarahan, tetapi mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Faktanya, selama Zhao Gongming menyingkirkan mutiara ilahi penenang laut, kedua ahli dari Sekte Barat tidak akan mengatakan sesuatu yang kejam, mereka akan berbalik dan pergi. Pada saat itu, Lao Dao yang tinggi dan kurus tertegun. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan mengirimkan transmisi suara ke Zhao Gongming. "Saudara muda Gongming, mengapa saya tidak berbaring juga?" "Jangan," Zhao Gongming tetap tenang dan buru-buru mengirimkan transmisi suara. "Aku akan menstabilkan mereka di sini dulu. Kakak senior, cepat pergi ke benua selatan. Itu di pesisir Samudera Selatan. Temukan kuil Dewa Laut Acak dan masuki untuk menemukan Dewa Laut Samudera Selatan." Ketika inkarnasi Dewa Laut muncul, kakak senior Huang Long beritahu dia tentang tempat ini dan minta solusinya. "Nanti, saya pasti akan berterima kasih kepada Dewa Laut." Lao Dao yang tinggi dan kurus menjadi semakin bingung. Namun, setelah mendengar kata-kata cemas Zhao Gongming, pakar dari 12 sekolah Dewa Emas Chan tidak terlalu memikirkannya. Dia segera menggunakan kemampuan mistiknya dan bergegas keluar dari formasi susunan, menembak ke arah utara. Dunia purba, apakah waktu telah berubah? Di Gunung Xiaoqiong, kisah reuni Grandmaster dan Yang Mulia Wang Qing benar-benar sulit untuk dioperasikan. Namun, usahanya kali ini tidak sia-sia. Meskipun keduanya belum mengungkapkan pemikiran mereka sudah bisa berkomunikasi secara normal, paling banyak, hanya perlu 2 kali lagi sebelum mereka dapat menikmati kebersamaan satu sama lain. Li Changshu menggunakan akal sehatnya untuk melihat Grandmaster kecil dan Wang Qing yang mulia, yang telah pergi ke gunung belakang Gunung Xiaoqiong untuk berjalan-jalan. Perasaan puitis muncul di hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri. Mereka awalnya sepasang bebek Mandarin. Mereka bertengkar 2 kali dan berpisah. Mereka semua mengatakan bahwa Dewa Surga adalah teman yang baik, tetapi mereka sombong dan genit. "Tidak buruk, tidak buruk. Anda telah meningkat. Anda bahkan berima." Li Changshu tiba-tiba mendengar nyanyian lembut di belakangnya. Itu adalah adik perempuannya, Ling E, yang sedang bermain sitar. Dia membuka bibir merahnya sedikit dan bernyanyi pelan saat ujung jarinya menyentuh senar sitar. Bayangan bunga yang jatuh terlambat. Burung yang lelah itu tenggelam ke dalam awan. "Kenapa aku merindukanmu? Hargai pakaianku yang berwarna-warni." "Hah?" Li Changshu meliriknya. Ling E langsung berhenti bermain. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum bodoh pada kakak laki-lakinya, dia tidak mengisyaratkan apapun. 50 eksemplar sutra kemantapan. Oh, Ling E merasa dirugikan. Xiong Lingli sudah pergi ke taman binatang spiritual untuk memberi makan binatang spiritual. Dia benar-benar tidak bisa menghargai suasana di sana dan tidak bisa beradaptasi dengannya. Dia takut dia akan tidur dan mendengkur dengan keras dan mengganggu mereka. Seperti halnya dia sering mengganggu orang tuanya di malam hari sebelum dia keluar rumah. Li Changshu memperhatikan Yang Mulia Wang Qing dan Grandmasternya untuk sementara waktu. Wang Qing yang agung telah membangun kekuatan abadi di sekitar mereka berdua.
Li Changshu tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan tanpa memberitahu Yang Mulia Wang Qing. Pada saat itu, beberapa sosok menyelinap dari kaki Gunung Xiaoqiong dan menaiki awan di atas hutan. Orang yang memimpin adalah Taois pendek, Jiu Wu, yang tingginya pasti kurang dari 5 kaki. Di belakang Jiu Wu adalah Jiu Xi, Jiu Luer, Jiu Ji, dan orang lain yang terbungkus selimut, hanya memperlihatkan wajahnya. Oh, Jiu Jiu. Li Changshu hampir tidak mengenalinya. Begitu Grandmaster kecilnya kembali, Jiu Jiu sepertinya telah bertemu dengan musuh alaminya. Jika bukan karena fakta bahwa saudara perempuan dan laki-laki seniornya bersikeras untuk menariknya, dia pasti tidak akan menggunakan formasi susunannya yang mewah. 5 kakak laki-laki, perempuan, dan perempuan tiba di depan gubuk jerami di tepi danau. Li Changshu telah mengirim transmisi suara ke Jiu Wu dan Jiu Jiu, meminta mereka berpura-pura mengagumi lukisan di sana. Mereka secara alami dapat datang ke Gunung Xiaoqiong untuk mengolah teknik 8 trigram, selama mereka tidak mengganggu keduanya yang sedang bersiap untuk terlibat dalam dao besar Yin dan Yang. Setelah beberapa saat, 5 murid Yang Mulia Wang Qing menyelinap ke dalam susunan labirin pameran seni. Li Changshu mematikan susunan labirin sehingga mereka dapat dengan jelas mengamati situasi di belakang gunung. Tidak lama kemudian, Jiu Wu menurunkan tubuhnya dan diam-diam tiba di depan Li Changshu. Dia bertanya dengan prihatin, "Changshu, bagaimana?" "Paman Tuan, ada apa?" "Tuanku dan Grandmastermu, jangan pura-pura bingung denganku." Jiu Wu menggunakan teknik transmisi suara untuk bertanya, apakah mereka sudah berdamai. "Aku juga tidak tahu. Saya hanya seorang murid. Saya tidak berani bertanya tentang pernikahan para senior dan ahli ini." Li Changshu tersenyum dengan tenang dan bertanya, "Paman Tuan, apa pendapat Paman Tuan dan Bibi Tuan lainnya tentang masalah ini? Apa lagi yang bisa mereka pikirkan? Kami adalah murid. Bisakah kami mencampuri urusan guru?" Jiu Wu tersenyum dan terus mengirimkan transmisi suara. "Ini tentu saja merupakan kesempatan yang menggembirakan. Kami telah mendengar dari kakak tertua berkali-kali bahwa guru memiliki seorang wanita yang sangat dia cintai. Seringkali, guru akan linglung saat melihat potret. Potret tidak lagi memiliki warna atau tinta dan akan menjadi buram, namun, guru tetap menolak untuk mengambilnya. Setelah Jiu kecil memasuki sekte, guru membawanya ke sini beberapa kali. Baru pada saat itulah kami tahu bahwa wanita yang guru pikirkan adalah Bibi Tuan Jiang ini." Jiu berhenti dan terkekeh. Dia bertanya melalui transmisi suara, "Jika itu benar-benar selesai, hadiah apa yang akan kamu berikan kepada tuanku, murid keponakan?" Li Changshu tersenyum dan berkata, "Yang saya kuasai tidak lebih dari pil dan minuman." Jiu Wu segera mengedipkan mata. "Tingkat kultivasi tuanku tinggi. Dia telah bersih selama bertahun-tahun. Dia tidak membutuhkan hal-hal itu." "Oh." Li Changshu berkedip. "Dari kata-katamu, Paman Tuan, sepertinya kamu tidak bersih." "Paman Master Jiu Xi, jangan menghunus pedangmu." "Ah." Jiu Wu terkejut. Dia mengambil langkah maju dan melompat ke danau dengan kecepatan kilat. Jiu Wu menoleh dan melihat Li Changshu berdiri sendirian di bawah pohon willow. Rekan daunnya berada lebih dari 100 kaki jauhnya. Di permukaan, dia sedang menemani adik laki-laki dan perempuannya untuk mengapresiasi lukisan, tetapi dia diam-diam mengamati gerakan di gunung belakang. Jiu Wu memelototi Li Changshu, matanya dipenuhi kebencian. Taois pendek itu merangkak keluar dari danau dengan sedih. Dia mengibaskan noda air di jubah Taoisnya dan menginjak kakinya. Dia mengutuk melalui transmisi suara, "Kamu hanya tahu cara menipuku." Li Changshu memandang ke langit dengan tenang dan mengirimkan transmisi suara sambil tersenyum. "Paman Tuan, apakah kamu tidak berguna? Mungkinkah Anda pergi mencari iblis rubah yang ditekan di luar sekte? Pergi. Jangan mencemari kepolosanku tanpa alasan." Jiu Wu meletakkan tangannya di lengan bajunya dan memarahi dengan marah, "Perasaanku padamu, Paman Master Jiu Xi, bisa disaksikan oleh matahari dan bulan serta langit dan bumi. Aku tidak punya perasaan lain. Ahem, mari kita bicara tentang hal-hal serius. Changshu, kakak tertua saya mendengar bahwa Bibi Tuan Jiang memiliki banyak teman baik di luar. Apakah menurutmu di antara orang-orang ini, akan ada seseorang, ya, benar, tidak baik mengatakan itu. Sebagai murid, kami hanya sedikit khawatir bahwa beberapa orang akan tiba-tiba muncul dan bersaing dengan guru untuk mendapatkan kasih sayang. Itu pasti akan mempengaruhi kondisi mental kultivasi guru, Tuan akan melampaui kesengsaraan. Dalam situasi seperti itu, yang terbaik adalah menghindarinya." Li Changshu berkata dengan serius, "Saya akan bertanya kepada Grandmaster tentang ini nanti."
Paman Guru, jangan khawatir. Jiwu buru-buru berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu, murid keponakan Changshu. Itu hanya masalah kecil. Li Changshu mengirim transmisi suara. Paman Tuan, ada yang ingin kutanyakan padamu. Oh, jangan ragu untuk berbicara. Li Changshu mengeluarkan sebuah gulungan dan menjejalkannya ke pelukan Jiwu. Dia berbisik, ini saran kecil untuk Paman Tuan Wang Qing. Grandmaster, saya pemalu. Lebih baik pria yang mengambil inisiatif. Mata Jiwu berbinar. Tanpa bekas, dia memasukkan gulungan itu ke dalam kantong penyimpanan yang dijahit di lengan bajunya. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Apa yang kalian berdua gumamkan? Jiusi memanggil dari belakang. Kemarilah. Apa pendapatmu tentang lukisan ini? Saya ingin menukarnya dengan batu roh dan membawanya kembali untuk mendekorasi kamar kami. Jiwu setuju dan segera mundur. Li Changshu berkata dengan lantang, lukisan di sini semuanya dibuat saat aku bosan. Lukisan-lukisan di sini semuanya dibuat saat murid bosan. Jika Paman Tuan dan Paman Tuan menyukainya, silakan ambil. Jiuji, murid ketujuh dari Yang Mulia Wang Qing, tersenyum dan berkata, level ini hanya untuk latihan, murid keponakan, apakah Anda memiliki lukisan yang telah mencapai kesuksesan fenomenal? Keluarkan mereka dan biarkan kami memperluas wawasan kami. Li Changshu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jiwu tersenyum dan berkata, Seven Junior Brother, jangan terlalu banyak bertanya tentang itu. Anda tidak dapat melihat lukisan sukses fenomenal murid keponakan Changshu. Jiuji langsung tertarik dan mengejar Jiwu untuk bertanya. Li Changshu tidak mengatakan apa-apa. Nyatanya, lukisan sukses fenomenal yang diketahui Jiwu hanyalah Aget Beauties dan Aget Beauties, mereka hanya dianggap mahakarya kecil. Saat ini, dia memiliki lebih banyak kekuatan. Tanpa peringatan apapun, tangisan lemah terdengar di hati Li Changshu, apakah Dewa Laut ada di sini? Dewa Laut, rekan Taois, bisakah kamu mendengarku? Hah, teriakannya terputus-putus, dan sinyal sangat lemah. Li Changshu menarik tangan kirinya ke lengan bajunya dan segera mencubit jarinya untuk menyimpulkan. Sebagian dari kehendak spiritualnya mengikuti suara itu dan mendarat di salah satu patung yang dia teriakkan. Begitu sampai di patung itu, Li Changshu tertegun. Itu bukan patung Dewa Laut yang asli. Itu adalah desa nelayan di tepi laut. Ada patung tanah liat yang diabadikan di sana. Ada dua kata yang tertulis di patung tanah liat, Dewa Laut. Namun, tempat itu juga dianggap sebagai tempat di mana dia mengumpulkan pahala dari persembahan dupa. Patung tanah liat itu juga terkait dengannya. Patung tanah liat sederhana seperti itu tidak terhitung di antara 23.600 patung dewa yang dia miliki saat ini. Namun, setelah dipikir-pikir, untuk dapat membuatnya waspada, tubuh asli Dewa Laut, di tempat seperti itu dan bahkan mengirimkan suaranya ke dalam hatinya, orang yang berteriak bukanlah masalah sepele. Li Changshu menggunakan keinginan spiritualnya untuk melihat Taois yang sudah dikenalnya di depan patung tanah liat. Namun, dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia dengan hati-hati mengukurnya untuk sementara waktu. Orang itu tinggi dan kurus. Dia mengenakan jubah Taois kuning muda yang longgar dan memiliki jepit rambut Taois yang umum. Telapak tangannya seperti kipas daun katail. Aura keseluruhannya memancarkan getaran riang dan elegan. Wajahnya jernih, dahinya lebar dan panjang, dan matanya ramping. Dia terlihat mirip dengan mata hierarki kedua, Aoi. Selain itu, orang itu memancarkan tekanan samar dan memiliki beberapa rune dao misterius yang telah kembali ke alam. Dalam hal tingkat kultivasi, dia pasti seorang ahli. Lao Dao menangkupkan tangannya lagi dan berteriak, Dewa Laut, bisakah kamu mendengarku? Apakah Dewa Laut ada di sini? Seorang bibi fana yang membawa keranjang bambu kebetulan lewat dan mau tidak mau mengingatkannya, Pak Tua, kamu benar-benar aneh. Mengapa kamu berteriak pada patung Dewa Laut? Kami hanya mengundang patung kecil di sini. Jika Anda benar-benar ingin memuja Dewa Laut, pergilah ke kuil di kota. Ah, terima kasih atas pengingatnya. Terima kasih atas pengingatnya. Taois tua menyeka keringat di dahinya, berbalik, dan mengendarai awan menuju kota besar terdekat. Bibi yang lewat mau tidak mau terkejut. Keranjang bambu di pergelangan tangannya jatuh ke tanah. Rekan Taois, apakah kamu inkarnasi dari Dewa Laut? Di kuil Dewa Laut Kota Nol Selatan, para penyembah sedang menonton. Segera setelah patung kertas Li Changshu, yang menyamar sebagai dewa tua, keluar dari halaman belakang, itu diblokir oleh Lao Dao berjubah kuning, yang telah tiba di atas awan. Ekspresi Lao Dao cemas. Ketika dia melihat Li Changshu, dia buru-buru bertanya.
Li Changshu telah melihat banyak senior dan ahli, tapi jarang melihat seseorang yang begitu tidak sabar, sangat cemas. Li Changshu tersenyum dan berkata, "Rekan Taois, bagaimana saya harus memanggil Anda?" "Saya Huang Long dari Jade Void Palace." "Apakah Anda Dewa Laut?" "Huang Long." Hati Dao Li Changshu mau tidak mau sedikit gemetar. Dia menggunakan patung kertas untuk melihat pria tua tinggi dan kurus di depannya. Dia segera membandingkannya dengan aura yang dia rasakan selama pertemuan tiga sekte. Dalam sekejap, dia memulihkan kondisi mentalnya dan sudah membuat rencana. "Ini sebenarnya senior Huang Long. Maaf karena tidak mengenalimu. Senior, ada banyak manusia di sini. Silakan minggir dan bicara." "Hei, cepat, cepat." Huang Long yang sudah sempurna memberi isyarat mengundang dan membawa Li Changshu ke aula belakang. Petugas vihara setempat dan dua utusan dewa dari desa Siong telah memimpin berbagai orang di vihara untuk menghentikan umat di depan aula. Mereka tidak mengizinkan siapapun untuk mendekati tempat itu. Di aula belakang, Li Changshu menaksir Perfected Huang Long dari jarak dekat. Dia merasa agak emosional. Ini adalah pakar penganugerahan dewa, satu-satunya murid pribadi dari orang suci naga, dan pewaris garis keturunan naga leluhur. Catatan, naga kuning 4. Sebelumnya, Li Changshu bahkan telah mempertimbangkan apakah dia harus mencari Huang Long yang sempurna untuk membantu para naga pada saat genting. Dengan begitu, dia bisa menghilangkan tekanan pada naga, tanpa diduga, sebelum dia dapat mengambil inisiatif untuk mencari Huang Long telah datang mengetuk pintunya. Li Changshu tidak menunda-nunda dan langsung ke intinya. "Senior, kamu terlihat bingung. Apakah sesuatu terjadi?" Setelah itu, dia menambahkan, "Aku adalah Dewa Laut-Laut Selatan, saya di sini untuk mengumpulkan jamaah. Aku telah mempermalukan diriku sendiri." Huang Long berkata dengan suara rendah, "Pujian dupa adalah hal yang baik. Apa yang bisa ditertawakan? Rekan Taois, sejujurnya, saya, saudara muda Zhao Gongming yang meminta saya untuk datang ke sini." Li Changshu hanya bisa menggerakkan bibirnya beberapa kali. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Mungkinkah senior Gongming itu berbohong di depan orang lain lagi?" Mata Huang Long berbinar dan dia buru-buru berkata, "Rekan Taois, kamu benar-benar dewa. Untuk dapat menghitung sedemikian rupa." "Itu benar." Dia berbaring lagi. "Mungkinkah dia muntah darah?" "Ah, benar, aku." Li Changshu hanya bisa menopang dahinya dengan satu tangan. Dia baru saja akan mengeluh bahwa kakek Chow kecanduan menipu orang dan merasa tidak nyaman jika dia tidak melakukannya selama sehari, tetapi Immortal Huang Long dengan cepat menjelaskan, "Untuk membantuku, saudara muda Zhao Gongming tidak punya pilihan selain melukai dua rekan Taois dari Sekte Barat." Kemudian, dia berbaring, "Oh." Li Changshu buru-buru bertanya, "Senior, maksudmu senior Zhao menggunakan metode ini untuk bersikap sopan dan membantu orang lain?" "Itu benar." Menyempurnakan ekspresi Huang Long adalah serius. "Pada saat ini, saya baru saja kembali ke akal sehat saya. Kedua orang dari Sekte Barat itu jelas mencoba menipuku untuk memberikan hartaku. Saya tidak punya banyak harta untuk memulai. Seberapa jahat niat mereka rekan Taois, saudara muda Gongming telah menginstruksikan saya untuk datang untuk meminta rencana yang cemerlang. Tolong beritahu saya dengan cepat. Saudara junior Gongming dan saya akan sangat berterima kasih. Mengapa saya merasa bahwa yang sempurna ini sedikit jujur? Itu pasti ilusi, hanya dapat dikatakan bahwa Huang Long yang sempurna ini sangat tertutup. Bagaimana bisa ada orang yang jujur di dunia primordial? Taois Hongyun hanyalah kecelakaan indah di dunia primordial." Li Changshu berdiri dan mondar-mandir, setelah merenungkan beberapa saat, rambut peraknya berayun lembut. Dia sedikit ragu-ragu. Dia secara naluriah ingin menghindari karma ini dan mengirim Huang Long yang sempurna ke Pulau Tiga Dewa untuk meminta bantuan. Namun, pertama, dia telah diperintahkan oleh orang suci untuk berkomplot melawan naga. Jika dia mengambil kesempatan untuk berteman dengan Huang Long yang sempurna dan membuat beberapa pengaturan nanti, dia akan dapat memainkan peran besar. Kedua, bukanlah hal yang baik jika dia menyinggung Zhao Gongming tanpa alasan. Namun, bukanlah hal yang baik untuk meningkatkan kesan Zhao Gongming terhadapnya tanpa alasan. Ketiga, lupakan. Saatnya memberitahu Sekte Barat dan Zhao Gongming cara memecahkan dao penipuan dan di mana kesalahan fatal dari rencana ini. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membuat kakek Chow benar-benar menyerah pada rencana ini di masa depan. Dia juga bisa sepenuhnya memotong karmanya dengan masalah ini. Setelah memikirkannya, Li Changshu menghentakkan kakinya dan menggertakkan giginya.
Jarang baginya untuk membuat pilihan yang bertentangan dengan hati nuraninya. Senior Huang Long, tolong bawa saya dan ceritakan secara detail tentang masalah ini. Dengan baik, Huang Long yang sempurna ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan Li Changshu pergi bersamanya, itu sama saja dengan melibatkan Li Changshu dalam karma ini. Rekan Taois, katakan saja padaku apa yang harus dilakukan. Masalah ini rumit dan sangat menyusahkan, kata Li Changshu. Nanti, aku akan bersembunyi di lengan bajumu dan tidak muncul. Senior, tolong bantu saya bersembunyi. Saya diam-diam akan mengirimkan transmisi suara ke Senior Gongming. Tentu, Huang Long yang sempurna segera berhenti ragu dan mengangguk. Tubuh Li Changshu bergoyang dan berubah menjadi patung kertas tebal. Dia memasuki lengan baju Huang Long yang disempurnakan. Huang Long yang sempurna tercengang sejenak sebelum memuji, rekan Taois, Anda benar-benar telah mengembangkan inkarnasi yang begitu misterius. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku mempermalukan diriku sendiri, senior, jawab Li Changshu sambil tersenyum. Huang Long yang sempurna tidak terlalu memikirkannya, dia menggunakan kekuatan abadi untuk melindungi patung kertas Li Changshu. Kemudian, dia buru-buru meninggalkan aula belakang dan melayang ke langit. Dia berubah menjadi seberkas cahaya kuning samar dan terbang menuju kedalaman Samudera Selatan. Sepanjang jalan, dia melewati awan dan kabut, dalam sekejap mata, dia berada ribuan kilometer jauhnya. Dalam perjalanan, Huang Long yang sempurna dengan cepat memberitahu inkarnasi Dewa Laut tentang pertemuan sebelumnya. Li Changshu merenung sejenak dan menghela nafas dalam hatinya, Sekte Barat mungkin ingin berkomplot melawan Huang Long yang disempurnakan dan membuatnya meninggalkan perselisihan antara naga untuk mencegah sekolah Chan memasuki tempat ini. Memang, Sekte Barat telah memutuskan untuk melukai para naga pada hari pernikahan Aoyi, rencana yang diketahui Wenjing Daoren seharusnya hanya menjadi bagian dari rencana keseluruhan Sekte Barat. Dia harus memikirkannya lagi sebelum dia merasa nyaman. Terlepas dari kekuatan tempur aktual Huang Long yang disempurnakan dan apakah dia akan menjadi unit pengukuran untuk kekuatan para ahli dalam kesengsaraan pemberian dewa besar, tingkat kultivasi Huang Long yang disempurnakan memang tak terduga. Saat mereka berbicara, mereka telah tiba di formasi susunan tersembunyi di Samudera Selatan. Huang Long yang sempurna menerobos formasi susunan lagi dan bergegas masuk. Li Changshu melihat situasinya dan hampir tertawa terbahak-bahak. Ketiga murid orang suci itu roboh di permukaan laut, satu muntah darah, sementara dua lainnya melotot. Adegan itu sangat aneh, tetapi ada juga rasa harmoni yang tidak bisa dijelaskan. Kakek Chow bertarung melawan dua orang sendirian, tapi dia masih bisa menang. Saat itu, dia terlihat jauh lebih menyedihkan daripada mereka berdua. Saya, Taois Changgeng, bersedia memanggil Anda Raja Porselen Dunia Purba. Ahem, mari kita mulai bisnis. Selalu ada kelemahan serius dalam penipuan yang diberikan Li Changshu kepada Zhao Gongming. Ada lebih dari satu cacat. Alasan mengapa Zhao Gongming dan Qiong Xiao bisa berhasil berkali-kali adalah karena mereka berdua cukup kuat. Jika itu orang lain, mereka sudah lama menjadi abu. Kali ini, dua ahli dari Sekte Barat berpikir bahwa mereka akan dapat mengalahkan Huang Long yang sempurna dengan penipuan. Mereka berdua juga yang bisa menekan Perfected Huang Long bersama-sama. Setelah Zhao Gongming muncul, sebenarnya dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu bersaksi untuk Huang Long yang disempurnakan. Pihak lain secara alami akan mundur dengan sedih. Namun, Zhao Gongming tidak tahan melihat Dao Sekte miliknya menderita. Dalam kemarahan, dia melukai mereka berdua, menyebabkan situasi menjadi sulit untuk dihadapi. Pada saat itu, pihak lain dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Dia pasti tidak akan mau membiarkan masalah ini beristirahat. Dia juga telah merusak kultivasinya dan menjadi korban sebenarnya, tanpa sadar, itu telah meningkatkan kesulitan. Namun, dia tidak bisa membunuh murid orang suci itu. Dia pasti tidak bisa menggunakan kekerasan. Dalam perjalanan, Li Changshu memikirkan beberapa trik di dalam hatinya. Itu semua adalah metode anti penipuan. Ketika dia tiba, dia sudah memilih rencana yang paling aman. Dia segera mengirimkan transmisi suara ke Perfected Huang Long dan Zhao Gongming. Rencana ini disebut mencuri balok dan mengganti pilar dengan kayu bakar dari dasar kuali. Surga Zenit takut dengan teknik pengeboman sumpah Dao Surgawi. Dan seterusnya, bergumam sendiri. Ketika Li Changshu melihat bahwa Huang Long yang sempurna ragu-ragu, dia mengirimkan transmisi suara lagi. Jika kita benar-benar tidak dapat menangani masalah ini dengan baik, saya khawatir senior dan senior Gongming akan mendapat masalah. Sekte Barat tidak mudah dihadapi, senior.
Huang Long yang sempurna mengangguk berat. Baru saat itulah dia memutuskan untuk berkomplot melawan mereka berdua dari Sekte Barat. Dia mengirim transmisi suara ke Li Changshu. Aku tidak bisa menipu saudara muda Gongming. Setelah mengatakan itu, Huang Long yang sempurna mengikuti instruksi Li Changshu. Dengan ekspresi marah, dia mengambil inisiatif untuk bergerak maju dan membantu Zhao Gongming. Zhao Gongming masih bingung. Itu karena dia baru saja mendengar transmisi suara Brother Sigat, menyuruhnya untuk tidak berbicara dan menunggu dan melihat. Dia sementara akan menyerahkan masalah ini kepada Huang Long yang disempurnakan untuk diselesaikan. Zhao Gongming berdiri dengan tenang. Dia ingin melihat bagaimana penampilan Brother Huang Long terlebih dahulu. Huang Long yang sempurna berjalan di atas ombak dan tiba di depan dua ahli dari Sekte Barat. Dia mengangkat kepalanya dan mendesah. Kapan aku menyinggung kalian berdua? Keduanya berkedip, tetapi mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Huang Long yang sempurna melanjutkan, saudara muda Gongming, tolong ambil kembali mutiara itu. Zhao Gongming sedikit khawatir. Namun, Li Changshu kembali mengingatkannya melalui transmisi suara. Dia mengangguk dan menyingkirkan mutiara ilahi penenang laut. Dua ahli dari Sekte Barat melompat dan memelototi Zhao Gongming. Zhao Gongming, Anda merusak kultivasi saya. Saya harus menjelaskan apa yang terjadi hari ini kepada Anda. Ayo pergi ke Green Turing Palace. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Huang Long yang sempurna menghela nafas dan berkata, tolong ikuti saya kembali ke istana Jade Void dengan kakak senior Gongming. Saya akan pergi menemui guru dan membiarkan dia menangani masalah ini. Keduanya tertegun. Mengapa? Apakah mereka tidak mengikuti naskah? Bukankah kita yang dalam keadaan sengsara sekarang? Huang Long yang sempurna berubah menjadi awan putih dan menghela nafas. Semuanya, tolong. Bahkan jika saya berlutut di depan patung giok guru dan menolak untuk bangun, saya akan mengundang guru keluar hari ini dan membuat keputusan tentang masalah ini. Di sini, saya bersumpah Dao hebat, saya akan memikul tanggung jawab untuk saudara muda Gongming yang melukai Anda. Bahkan jika guru membunuh saya tidak akan mengeluh. Ada guntur yang teredam, tetapi Dao Surgawi telah merasakannya. Kedua ahli dari Sekte Barat mengerutkan kening. Mereka sudah menyadari bahwa mereka telah kehilangan inisiatif. Bukankah Huang Long mengatakan bahwa dia setia, jujur, dan berpikiran sederhana? Mengapa dia tampaknya telah menjadi orang yang berbeda? Li Changshu, yang bersembunyi di lengan baju Huang Long yang disempurnakan, tidak bisa menahan senyum. Cara terbaik untuk menahan scammers adalah dengan menemukan polisi, seorang suci. Penipu memanfaatkan mentalitas halus bahwa pihak lain tidak dapat mengalahkannya. Dia takut mempermalukan dirinya sendiri jika mengatakannya dengan lantang, dan dia tidak ingin semua orang mengetahuinya. Jika dia ingin mematahkan jebakan itu, dia harus membuat scammer percaya bahwa scammer lebih suka menghancurkan diri sendiri daripada dianiaya. Hari ini, dua ahli dari Sekte Barat yang berkomplot melawannya. Bagaimana mereka bisa menyembunyikannya dari para orang suci? Pada saat itu, dia hanya perlu memimpin dan menentukan bahwa dua ahli dari Sekte Barat telah melakukan penipuan. Namun, mereka tidak cukup terampil dan bahkan dilukai oleh kerabat dan teman korban. Para orang suci dari Sekte Barat pasti akan merasa malu. Kedua orang suci dari Sekte Barat salah. Mereka hanya bisa memberi pelajaran kepada murid mereka sendiri di balik pintu tertutup. Kedua Lao Dao dengan pakaian compang camping saling memandang. Ada ketakutan di mata mereka. Secara alami, mereka juga memikirkan itu. Huang Long yang sudah sempurna mengikuti instruksi Li Changshu dan berkata, silakan pergi bersama. Jika tidak, gunung spiritual Sekte Barat, Green Turing Palace di luar negeri, atau bahkan Istana Tusita dari Pengadilan Surgawi akan melakukannya. Dalam hal ini, jika kalian berdua masih merasa merepotkan, mengapa masing-masing dari kita tidak membuat sumpah Dao besar? Aku pergi dulu, Huang Long yang sempurna berdehem dan membungkuk ke langit. Dia berteriak, saya, Huang Long, memberi hormat kepada Dao Surgawi. Jika saya dengan sengaja menyakiti atau bersekongkol melawan dua rekan Daois ini hari ini, saya bersedia menerima hukuman dari Purple Heaven Divine Thunder. Pada saat itu, dunia damai. Kata kuncinya adalah sebelumnya. Huang Long yang sempurna menoleh dan menghela nafas. Rekan Taois, giliranmu. Kapan kita setuju untuk membuat sumpah seperti itu? Rekan Taois Huang Long, kita hanya. Lupakan saja, kita masih memiliki hal-hal penting yang harus diperhatikan. Mari kita tidak membicarakan apa yang terjadi hari ini. Selamat tinggal. Kedua pakar barat itu segera mundur dengan kekalahan.
Tunggu, Zhao Gongming tidak menunggu transmisi suara Li Changshu. Dia sudah mengerti bagaimana bekerja sama dengan penampilan Huang Long yang disempurnakan dan segera berdiri. Kalian berdua pergi tanpa membuat sumpah hari ini. Mungkinkah kalian memiliki hati nurani yang bersalah? Ekspresi mereka berdua berubah. Mereka segera menggunakan teknik melarikan diri mereka. Namun, pada suatu saat, alam semesta telah disegel sepenuhnya. 24 mutiara ilahi penenang laut muncul di mana-mana dan dengan cepat menekannya, di samping, Huang Long yang sempurna sedikit terpana. Namun, Li Changshu mengirimkan transmisi suara ke telinganya lagi, "Senior, mari kita tonton saja. Senior Gongming bisa menanganinya selanjutnya." Huang Long yang sempurna mengangguk dengan tenang dan mengamati dengan tenang dari samping, itu bisa dianggap sebagai pembuka mata. 1 jam kemudian, 2 ahli dari Sekte Barat mendesah sedih. Mereka mulai mengucapkan sumpah dao besar yang baru. Mereka bersumpah untuk merahasiakannya dan berjanji untuk tidak keluar selama 500 tahun ke depan. Kekuatan dao surgawi di Samudra Selatan hari ini beberapa kali lebih padat dari biasanya. Bersambung.